Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian yang soleh dan soleha? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran, pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu dengan benar, serta memiliki perilaku terpuji dan bersikap toleran terhadap perbedaan dan memiliki adab terhadap Al-Quran. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Adapun dalil nakli beriman kepada kitab Allah terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Artinya, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Nah, perbedaan kitab dengan suhuf. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul yang dibukukan dalam satu kumpulan utuh menjadi kumpulan wahyu. Sementara suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul tapi masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Nama-nama kitab Allah. Kitab Allah yaitu yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat kitab Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun suhuf itu diberi nama suhuf Musa dan Ibrahim. Kitab Taurat.
Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa alaihi salam dan nabi-nabi dari Bani Israel sesudahnya, sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Mereka disebut sebagai nabi-nabi yang telah menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud merupakan salah satu nabi dari Bani Israel juga. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa juga merupakan dari Bani Israel atau Yahudi. Menurut Quran Surah Al-Maidah ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang berakhir masa berlakunya. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Adapun wahyu pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, untuk menjadi generasi pencinta Al-Quran, maka kita harus melewati tangga-tangga capaian kecintaan kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca. Membaca adalah tangga pertama dalam mencintai Al-Quran. Agar mampu menuju tangga cinta Al-Quran, berikutnya kalian harus bisa membaca Al-Quran dengan baik. Karena itu, kalian harus belajar ilmu tajwid. Kedua, setelah mampu membaca, tangga berikutnya adalah memahami arti Al-Quran. Memahami arti dapat dilakukan dengan cara membaca terjemah Al-Quran serta mengikuti majelis-majelis kajian Al-Quran. Ketiga, setelah memahami artinya, tahapan berikutnya adalah menadaburinya, yaitu merenungkan maknanya dan membangun kesadaran dalam diri agar terdorong untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari merupakan tangga cinta tertinggi. Capaian kecintaan dan keimanan seseorang terhadap Al-Quran dilihat dari perilakunya sehari-hari. Nah, hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu. Adapun hubungan yang harmonis di antara orang-orang yang beriman kepada kitab Allah dapat diwujudkan dalam perilaku yang saling menghargai perbedaan, saling menghormati antar sesama, serta saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam membangun masyarakat. Nah, anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.